Wilayah Bandung, Jawa Barat resmi menggelar pembelajaran tatap muka. Orang tua dan siswa menyambut gembira. Menyambut datangnya musim hujan, kami punya bakso rantai kapal yang akan menghangatkan harimu. Sukses besar debut solo Lisa Blackpink. Lalisa kalahkan rekor jumlah penonton Justin Bieber. Halo sahabat RTV, apa kabar kamu? Berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Siang. Nah, selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi-informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Selain itu sahabat, selama program Lensa Indonesia Siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Langsung saja bersama saya Ahmad Topan, ini dia Lensa Indonesia Siang selengkapnya hanya untuk kamu. Ya sahabat RTV, apa jadinya jika Jokowi bertemu dengan Joko Widodo? Pastinya jadi salah tingkah ya. Inilah yang terjadi saat Presiden Jokowi bertemu warga yang punya nama yang sama dengan dirinya. Warga bernama Joko Widodo ini pun menangis haru, tak menyangka bisa berbincang langsung dengan Presiden Jokowi. Mas, namanya siapa mas? Belum? Namanya jenengan sinten? Sekilas sih ini merupakan pemandangan biasa ya yang kita lihat saat Presiden Jokowi belusuan dan bincang-bincang sama warga. Tapi perbincangan Jokowi dan seorang warga saat meninjau giat vaksinasi di daerah Jawa Tengah kali ini jadi viral. Oh, tenang, bukan karena Jokowi diprotes warga kok guys. Tapi karena warga ini punya nama yang sama dengan Pak Presiden. Yap, namanya Joko Widodo. Mas, namanya siapa mas? Belum? Namanya jenengan sinten? Joko Widodo Pak. Bisa kebeneran gini ya guys, namanya samaan dengan Presiden? Please ya netizen julid, jangan bilang mereka cuma beda nasib. Stop. Joko Widodonya aja udah seneng banget kok bisa ketemu langsung sama Jokowi. Nah lo bingung ya kan? Saking senengnya Joko Widodo sampai nangis guys. Hihihi, Mas Joko Widodo, kata netizen itu nangisnya karena senang ketemu presiden atau takut mau disuntik ya Mas? Rezeki banget ya Pak Ade Jokowi bisa ketemu kembaran nama, auto takjub kan? Sejak kemarin, Bandung resmi menggelar pembelajaran tatap muka. Momen ini disambut gembira oleh siswa dan juga orang tua murid. Ada pula siswa yang menjadi salah tingkah gara-gara terlalu lama belajar dari rumah. Hari pertama pembelajaran tatap muka atau PTM diwarnai sejumlah cerita. Ada yang bersemangat untuk belajar secara offline dan bertemu dengan teman-teman sebayanya. Ada juga kisah siswa yang jadi pemalu dan tak mau masuk ke sekolah. Ya, seorang siswa kelas 1 SDN Pajagalan 073 Kota Bandung, Jawa Barat ini misalnya. Di hari pertama sekolah pada Senin ini, ia tampak malu dan menolak masuk ke area sekolah. Sang ibu yang mengantarkannya pun terus membujuknya.
Tak hanya sang ibu, wali kelasnya pun datang untuk membujuknya. Butuh waktu beberapa lama hingga akhirnya ia mau masuk ke sekolah. Ya, ini mungkin hanya salah satu kisah siswa dalam PTM. Lamanya, siswa sekolah online dan berada di rumah bisa jadi menjadi salah satu alasan para siswa ini menjadi pemalu saat bertatap muka. Oleh karena ini, PTM menjadi berita baik bagi para siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Sudah rindu mungkin dengan belajar tatap muka dengan guru-gurunya. Karena apalagi anak kelas 1 sampai nggak tahu di mana kelasnya, siapa gurunya. Nah, mengharapkan sekali orang tua. Jadi alhamdulillah antusias orang tua menyekolahkan anak tatap muka ini semuanya mengizinkan, hanya tetap kami menggunakan protokol kesehatan. Ya, selain protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, dan kapasitas siswa hanya 50%, pihak sekolah berharap orang tua dapat proaktif memantau kondisi kesehatan anaknya. Jika sang anak menunjukkan gejala corona, maka tak bisa datang dan belajar ke sekolah. Sementara itu, dengan kasus COVID-19 yang menurun, Pemkot Bandung pun mengizinkan 330 sekolah menggelar sekolah tatap muka secara terbatas, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Meski diperpanjang, PPKM di sejumlah wilayah Jawa dan Bali kini diturunkan levelnya. Bali misalnya yang tadinya berstatus PPKM level 4 kini diturunkan ke level 3. Dengan turunnya level PPKM ini, wisata dan bioskop pun kembali diizinkan buka. Pemerintah memutuskan memperpanjang kembali kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali hingga 20 September mendatang. PPKM di seluruh Jawa dan Bali akan terus diterapkan untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan evaluasi setiap minggunya. Namun dalam perpanjangan PPKM kali ini ada sejumlah wilayah yang akhirnya mengalami turun level. Di antaranya Provinsi Bali yang semula berada di level 4 kini turun menjadi level 3. Hal ini didukung dengan adanya penurunan tren kasus konfirmasi COVID-19 di Jawa dan Bali hingga 99,3%. Pada penerapan PPKM dilakukan hingga minggu lalu, pemerintah akhirnya berhasil menurunkan Provinsi Bali menjadi level 3. Sehingga dari 11 kota kabupaten level 4 pada minggu yang lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kabupaten kota saja. Hal ini merupakan buah kerjasama semua pihak yang telah bersama-sama menjaga kondusivitas pemberlakuan PPKM. Meninjau perkembangan kasus COVID-19 yang terus membaik saat ini, pemerintah pun melakukan penyesuaian dan juga pengetatan yang bisa dilakukan dalam periode PPKM minggu ini. Di antaranya, pembukaan bioskop yang mulai diizinkan beroperasi kembali dengan kapasitas maksimal 50% pada kota-kota yang berada di level 3 dan 2, dengan kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dan hanya warga yang tinggal di kawasan zona hijau saja yang bisa memasuki bioskop. Lalu ada penerapan ganjil genap juga akan dilakukan di daerah-daerah tempat wisata setiap akhir pekan yang dimulai pada hari Jumat pukul 12 siang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, buat kamu para pecinta film ada kabar gembira karena sejumlah bioskop kini diizinkan buka kembali. Tapi sebelum kamu buru-buru beli tiket, yuk kita cek dulu apa saja syarat lainnya. Hayo, film apa yang terakhir kalian nonton di bioskop? Masih ingat atau lupa?
Meski layanan film berbayar di media sosial sudah bertaburan dengan harga yang mirip, tapi tetap saja ya, nonton film lebih terasa nikmatnya kalau menonton langsung di bioskop. Kerinduan ini pun akhirnya terjawab sudah. Meski PPKM diperpanjang, tapi seluruh daerah yang masuk dalam PPKM level 3 atau 2 sudah diperbolehkan buka kembali bioskop dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam periode minggu ini antara lain, pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijau lah yang dapat masuk area bioskop. Saya ulangi, hanya kategori hijau. Tuh, sebelum beli tiket film favoritmu, jangan lupa terlebih dahulu unduh aplikasi Peduli Lindungi. Untuk kali ini, yang dapat menonton bioskop dipastikan hanya 12 tahun ke atas yang sudah vaksin saja ya sahabat. Dan pastinya masih belum diizinkan untuk makan maupun minum di bioskop ya. Jadi kalau kamu belum vaksin, ya terpaksa deh nontonnya di handphone sambil rebahan aja. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV. Nah, ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Nah sahabat, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi. Salah satunya ini adalah terkait dengan musim hujan yang dingin-dingin ini. Enaknya kita makan bakso panas dan pedas. Nah kami ada bakso unik nih, bakso rantai kapal. Tapi usai jeda ya, tetap bersama kami di Lensa Indonesia Siang.
Kalau kalian positif narkoba, saya jamin kalian nggak keluar. Remaja di pusaran prostitusi online terselubung di rumah kos eksklusif. Kamu masih kecil. Kamu masih kecil, umur 15 tahun udah ngerti beginian. Emang orang tua kamu kemana sih? Kalau kamu hamil gimana? 10-2. Lihat, lapor, lacak. Bersama saya, Felicia Wu. Ya sahabat RTV, hujan dan dingin begini enaknya makan bakso nih yang anget-anget. Tapi bakso urat atau bakso beranak udah biasa ya. Nah gimana kalau kita cobain bakso rantai kapal? Nah ini sesuai namanya, bakso anti mainstream ini punya bentuk unik yang menyerupai rantai kapal. Nggak percaya? Yuk kita lihat bersama. Sekilas rantai-rantai ini terlihat seperti rantai pada umumnya ya sahabat. Tapi kamu percaya nggak kalau rantai-rantai ini bisa dimakan loh? Ya, bukan terbuat dari besi, rantai-rantai ini terbuat dari daging giling yang diolah menjadi bakso rantai. Berlokasi di Jalan Raya Sukomali, Sidoarjo, Jawa Timur, kedai yang menjual menu bakso rantai ini pun ramai dipadati pembeli yang penasaran dengan sensasi bakso berbentuk rantai ini. Sama seperti bakso pada umumnya, bakso rantai disajikan dalam mangkuk lengkap dengan bihun, sawi hijau, hingga aneka gorengan. Tak hanya bentuknya yang unik, rasa bakso rantai ini pun diakui nikmat oleh para pembelinya. Karena bentuknya sangat menarik sekali. Beda ya sama bakso lainnya? Iya. Bedanya apa? Rasanya bagaimana? Bedanya teksturnya itu kayak ada serat-seratnya gitu. Penasaran aja mas, penasaran. Terus? Kan lagi viral. Kalau dibandingkan dengan bakso lainnya apa bedanya? Bedanya ya bentuknya beda, terus rasanya lebih mantap. Inspirasi bakso berbentuk rantai ini didapat sang pemilik kedai di tengah kesulitan pandemi COVID-19 yang menuntut dirinya untuk menciptakan inovasi usaha baru. Meski baru dibuka selama 2 minggu terakhir, bakso rantai ini pun sukses menarik perhatian masyarakat. Dalam seharinya, warung ini mampu menghabiskan hingga 200 porsi bakso rantai. Cari solusi gimana caranya musim pandemi ini bisa usaha lancar, bisa rame. Ya, ini nemu inspirasi bakso rantai. Tak hanya menciptakan bakso berbentuk rantai kapal, kedai miliknya pun disulap menyerupai kapal, yang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang untuk sekedar bersuah foto. Untuk harga bakso rantai di kedai ini cukup terjangkau kok sahabat. Satu porsi kecil dengan ukuran bakso 3 mata rantai dibanderol dengan harga Rp12.000 saja. Namun kalau kamu nggak puas dengan ukuran kecil, ada juga nih porsi jumbo, yaitu bakso rantai sepanjang 1 meter yang dihargai Rp80.000 per porsinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ihwan, RTV. Galakan Justin Bieber, Lisa Blackpink pecahkan rekor jumlah viewers terbanyak dalam 24 jam. Informasinya usai jeda.
Lisa Blackpink seolah tak terhentikan. Debut solonya kembali mencetak rekor bersejarah. Lisa berhasil jadi artis solo wanita pertama dengan jumlah penonton paling banyak dalam 24 jam. Lisa bahkan mengalahkan rekor dari Justin Bieber. Lisa Blackpink terus jadi trending usai debut solonya nih sahabat. Setelah merilis videonya pada 10 September lalu, Lisa langsung mencuri perhatian para bling seluruh dunia. Mulai dari penampilan perdana debut solonya di program TV Amerika, #1 di tangga lagu iTunes 60 negara, sampai total penonton di YouTube loh. Nih lihat aja, dalam kurun waktu 49 jam dan 5 menit saja, video musik Lisa berhasil menembus angka lebih dari 100 juta penonton. Wih, mantap! Pencapaian luar biasa ini tercatat sebagai rekor tercepat untuk video musik milik artis solo di YouTube. Wah, bener-bener member Blackpink punya daya pikatnya sendiri sampai berhasil jadi nomor 1 ya sahabat. Nah, video solo Lisa juga berhasil mengalahkan sejumlah penyanyi besar loh. Seperti contohnya, Psy dengan lagu Gentleman yang dirilis pada tahun 2013 yang baru berhasil mengumpulkan 100 juta penonton dalam waktu kurang lebih 3 hari. Dan Ariana Grande yang baru berhasil tembus 100 juta penonton dalam waktu 4 hari dengan video musik Thank You tahun 2018. Video debut solo Lisa juga berhasil mengumpulkan jumlah penonton lebih dari 70 juta dalam waktu 24 jam aja loh. Dan mengalahkan ini nih, rekor penyanyi solo dunia Taylor Swift yang comeback di tahun 2019 dengan merilis video Me. Sayangnya Taylor cuma bisa mengumpulkan 65,2 juta penonton dalam waktu 24 jam. Sedangkan Lisa tembus 70 juta. Wih, mantep kan? Karena debut solo Lisa Blackpink langsung meroket dan menjadi top dunia, gak heran ya berimbas juga sama jumlah subscribersnya loh. Total subscribers Blackpink udah mencapai 66,3 juta pengikut loh. Ini mengalahkan jumlah subscribers penyanyi Justin Bieber yang cuma memiliki 65,1 juta saja. Wah, bener-bener mantap ya. Salut deh sama the power of Asia Tenggara. Sukses dan maju terus Lisa. Fighting! Boy group Monsta X akhirnya merilis video comeback-nya yang berjudul One Day. Video bernuansa ceria dan penuh cinta ini dijamin bikin hari kamu makin indah. Apalagi liriknya dalam bahasa Inggris, jadi mudah untuk diikuti. Nah, ini nih sahabat, video musik terbaru dari Monsta X berjudul One Day. Boy group asuhan Starship Entertainment ini beri sentuhan baru loh di videonya. Di video ini kita bisa lihat visual sinematik yang bagus banget. Tiap part membernya dikasih lihat di sini secara detail loh. Dan yang menariknya lagi, lirik lagu di video One Day semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita lebih mudah ya buat ikutin setiap partnya. Video One Day ini jadi video pop yang baru dan jauh lebih cerah. Karena setiap suara merdu dari para member Monsta X bisa kamu dengerin di sini. Dan lebih lagi, setiap alunan musiknya penuh harapan dan bisa bangkitin semangat kamu nih sahabat.
Gimana? Videonya oke kan sahabat? Bisa nih jadi penambah playlist utama kamu minggu ini. Informasi dari Monsta X tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia siang kali ini. Tapi ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan juga orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat! Selain itu, semua informasi di Lensa Indonesia siang tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Saya Matopan, terima kasih atas perhatian kamu dan sampai jumpa.